Halo sahabat burung puter semua, salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja PF ya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar burung anggungan, khususnya burung puter belum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yaitu pakan yang cocok untuk ombyokan burung puter pelung. Teman-teman semua, eh, burung puter pelung ya, ini kita sangat membutuhkan pakan yang baik ya untuk agar pertumbuhannya menjadi lebih baik. Nah, untuk itu tolong ya simak videonya sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Eh, Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi pakan yang cocok untuk burung puter belung di usia ombyokan. Nah, usia ombyokan ini adalah usia kisaran ya, kisaran antara 2 bulan sampai dengan 6 bulan ya, yang masih di kandang umbaran seperti ini ya. Nah, ini agar pertumbuhannya bagus maka harus didukung oleh kualitas pakan yang bagus juga sesuai dengan perkembangannya gitu teman-teman. Nah, untuk itu saya sharingkan kepada teman-teman yaitu kebiasaan-kebiasaan pakan apakah ya yang saya pakai ya, yaitu khususnya di Kamboja Bird Farm Banjarnegara ini. Nah, teman-teman semua, saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Jadi pakan yang biasa saya gunakan ya untuk khususnya burung-burung yang masih usia dalam ombyokan, contohnya seperti ini ya. Ini ada beberapa hal ya, yaitu tentang komposisi pakannya, yaitu tentang campurannya. Jadi saya terbiasa untuk membuat pakan itu meracik sendiri teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman pakannya. Nah, ini ya. Ini terdiri dari beberapa hal teman-teman ya. Yaitu yang pertama millet putih ya. Millet putih ini sebagai istilahnya makanan pokoknya ya, itu millet putih. Kemudian yang kedua adalah beras merah ya, beras merah. Kemudian juga ada beras putihnya teman-teman ya, jadi beras merah, beras putih, kemudian millet putih ya. Nah, kemudian ditambah sedikit fur ayam teman-teman ya, karena ini masih dalam pertumbuhan ya, agar pertumbuhannya itu menjadi lebih cepat ya, lebih gemuk ya. Itu kita tambah sedikit fur ayam. Nah, ini yang sebagai pokoknya atau pakan hariannya teman-teman. Nah, tetapi kadang kita butuh istilahnya semacam ya suplemen lah atau tambahan-tambahan vitamin ya. Nah, itu kadang kita tambah dengan kacang hijau ya, tetapi tidak tiap hari teman-teman ya. Kebetulan hari ini juga sedang tidak pakai kacang hijau ya, tapi kalau ada itu lebih bagus ya, karena kacang hijau itu kandungan proteinnya juga lebih tinggi ya. Nah, sehingga untuk perkembangan itu pertumbuhan ya, maksudnya itu menjadi lebih baik gitu, seperti itu. Jadi bisa ditambah kacang hijau, kadang juga kita tambah dengan ketan hitam ya, itu seperti itu. Nah, tetapi ya itu tidak tiap hari ya. Untuk kacang hijau dan ketan hitam itu hanya 3 hari sekali teman-teman ya. Kalau yang untuk harian cukup ini ya. Nah, kemudian kenapa saya tidak pakai jagung ya? Nah, ini jagungnya tidak ada ya, karena dari pengalaman yang sudah kalau kita pakai jagung giling ya terutama, nah itu mudah ini ya Pak teman-teman ya, ada jentik-jentik itulah ya, ada kutu-kutunya kayak gitu. Nah, sehingga saya tidak pakai. Nah, kalau pakai apalagi
modelnya jagung giling itu kadang burung menjadi agak serak ya, agak serak, kemudian akhirnya mudah seperti batuk-batuk gitu. Itu. Nah, maka dari itu saya tidak pakai jagung. Jadi eh, saya pakainya ini saja ya. Tetapi kalau sekali-kali misalkan mau pakai jagung itu boleh teman-teman ya, pakai yang jagungnya kecil-kecil itu. Jadi bukan jagung giling atau bukan jagung pecah ya, tapi jagung yang kecil-kecil. Kalau di sini istilahnya itu jagung Madura, teman-teman. Pakai jagung Madura ya itu. Nah, tetapi nggak pakai juga nggak masalah karena kandungan di dalam jagung itu lebih banyak karbohidratnya ya. Nah, itu sudah tergantikan oleh beras putih dan millet putih ya, itu kandungannya udah sama ya. Nah, itu. Nah, itu yang kebiasaan ya secara harian ini kita terapkan teman-teman ya. Ini nanti eh, juga akan saya kasihkan ya ini, karena ini dalam satu ruang ya, tetapi burungnya agak banyak sehingga ini ada yang di tanah ya, kemudian ada yang tangkring ya. Nah, ini karena tinggi ruangnya juga eh, cukup tinggi, ini sekitar 2,5 meter ya, sehingga ada yang di atas ya, kemudian ada yang di atas lagi ya, itu seperti itu. Nah, ini supaya burung itu untuk latihan terbang teman-teman ya, latihan terbang sana kemari sehingga pertumbuhannya betul-betul menjadi sempurna, yaitu seperti itu. Ketika kita ini sedang di usia ombyokan ya, nah itu lebih leluasa di kandang umbaran seperti ini teman-teman. Nah, setelah dari kandang umbaran seperti ini, nah ini biasanya nanti kita masukkan ke kandang engkel ya, di kandang gantung agar burung rajin manggung, itu seperti itu latihannya teman-teman. Nah, ini semuanya usia-usia siapan ya, siapan, walaupun sebagian besar itu masih lebih muda ya, jadi kebanyakan yang usia 3 bulan 4 bulan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk pakan sangat menentukan ya, tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman, itu rahasianya hanya seperti itu ya. Nah, kemudian selain pakan tidak kalah pentingnya juga minuman ya. Minum itu sebaiknya tiap hari diganti ya, jadi bersih itu. Nah, contohnya minumnya seperti ini nih ya. Ini tinggal setengah ya itu, tetapi kelihatan bening ya, bening bersih, itu seperti itu. Tempat minum itu tidak hanya satu ya, ini satu, kemudian di bawah ada lagi nih dua tuh, sama aja kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk apa, rahasia kita memelihara burung puter pelung khususnya untuk pakannya ya, itu harus kita perhatikan. Dan pakan yang kita berikan ya, contohnya seperti ini tadi ya, yang sudah unsur-unsurnya saya jelaskan. Ini usahakan betul-betul kering teman-teman ya. Jangan sampai pakan itu agak lembab ya. Kalau pakan agak lembab, kurang kering, itu biasanya mudah ini apa, ada kutu-kutunya, kadang ada kumannya, kemudian kadang bisa agak jamur. Nah, itu membuat burung menjadi kurang sehat. Nah, biasanya burung menjadi mudah ini apa, seperti batuk-batuk seperti itu ya. Nah, maka dari itu ini usahakan yang kering betul. Kalau misalkan kita beli dari ini apa, dari eh, kios burung, kios pakan ya, biasanya masih agak lembab. Nah, itu kita jemur sendiri teman-teman ya, kita jemur sendiri biar tambah menjadi lebih kering seperti itu teman-teman. Nah, baik ya, ini kita coba kita tambahkan, kasihkan ke burung kita ya. Nah, ini jadi ini di dalam ya, ini ada tempat pakannya ya, ini seperti ini ya, kemudian di bawah juga bisa. Nah, itu teman-teman, burung-burungnya langsung makannya sangat lahap ya. Karena memang ini termasuk pakan-pakan kesukaan ya teman-teman tuh. Nah kan,
Tuh begitu langsung dikasihkan, langsung berame-rame ya. Itu biasa seperti ini teman-teman ya. Kita tambah lagi lah, kasihan ya ini. Nih. Nah, aduh. Ini ya. Ya nggak apa-apa. Nah, oke teman-teman. Nah, ini ya pakannya itu. Jadi kalau pilihan pakan itu tepat, burungnya itu lahap teman-teman ya. Tapi kalau pakan itu tidak tepat, kadang burungnya kurang selera ya. Nah, itu biasanya ini apa? Nggak habis ya. Nggak habis makannya. Nah, akhirnya menjadi kadang sisa ya. Jadi pakan itu sebaiknya eh, habis sekali langsung habis. Nah, itu lebih bagus lagi itu seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk kita kasih pakan yang baik, entah itu baik kandungannya maupun kualitas bijiannya teman-teman. Dengan seperti itu insya Allah burung-burung kita akan menjadi lebih sehat ya, menjadi lebih produktif tentunya ya, dan perkembangannya juga menjadi lebih bagus itu. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ini juga ya, ini yang di atas ini sudah saya kasih, mereka juga lahap makannya ya. Dan menandakan burung sehat itu seperti itu teman-teman. Jadi nafsu makannya tinggi ya, nafsu makannya tinggi ya. Nah ini burungnya juga besar-besar ini karena kebanyakan jenisnya dari Brenggelo teman-teman ya. Jadi Brenggelo itu jenis puter pelung yang bodinya itu besar, itu seperti itu. Nah itu. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja PF Banjarnegara. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.